Perkenalkan aku sebagai moderator pada hari ini. Nama saya Claudius Andika dan juga saya adalah salah satu mentor di Sadasa Academy. Dan pada hari ini kita akan membahas tema spesial, yaitu bertemakan data science in corporate. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah lama memfollow Sadasa Academy, di beberapa kesempatan sebelumnya dulu kita juga melampirkan beberapa Sadasa Talk yang lain gitu. Jadi tidak hanya di corporate, tapi sebelumnya kita juga sempat bringing up issues tentang what is data science in government gitu, atau what is data science in startup. Nah, now this time kita akan membahas tentang what about data science in corporate bersama salah satu pembicara kita, yaitu Mas Damar dari Astra International. Aku langsung welcome aja. Halo Mas Damar. Ya, halo Mas Andika. Halo semua teman-teman, Bapak Ibu. Ya, halo, selamat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu. Senang banget ya dikasih kesempatan sama Sadasa Academy buat sharing di sini. Ini benar-benar pengalaman ya buat saya, kesempatan juga buat sharing tentang ya pengalaman saya dikit-dikit lah yang masih sedikit secuil ini, tapi semoga ya bisa bermanfaat gitu. Jadi makasih banyak Sadasa Academy buat sharing pengalaman. Dan ya ini kan Sabtu siang-siang, jadi santai aja ya teman-teman. Ini materinya nggak berat-berat, benar-benar cuma saya pengen sharing gitu, dan sama Mas Andika juga udah ngobrol-ngobrol dikit gitu. Ya yang penting pengalamannya aja gitu ya, semoga bisa dipetik yang baik-baik, terus ya yang nanti kalau ada yang kurang ya mohon dimaafkan gitu. Sebelum memulai, paling beberapa menit saya minta waktu, mau tanya aja demografinya nih teman-teman, yang boleh minta tolong nggak, yang mahasiswa nih, yang mahasiswa boleh raise hand nggak? Boleh raise hand. Oh ya, oke. Wah, lumayan lah ya. Banyak ternyata Mas Damar. Nah, termasuk saya. Oh ya, oke. Oh, banyak banget. Oke. Ya, cukup lah ya mahasiswa. Kalau yang ini nih, yang sudah bekerja gitu, ada juga. Wah, ada sobat lama juga nih. Oh ya, tadi saya sempat lihat audiensnya juga. Ini ada beberapa teman lama, bahkan ada senior juga. Jadi ya nanti mohon saling ngobrol aja lah ya, sharingnya gitu. Oke, boleh lower hand, makasih. Yang hobi nih, yang ceritanya pengen belajar data science gitu intinya gitu. Ada juga yang jadi istilahnya kayak pengen beralih gitu dunia data science. Oh ya, oke. Banyak juga ya. Wah, banyak juga nih ternyata yang hobis. Oke, menarik. Menarik nih Mas, nanti sharingnya nih. Iya, jadi ini di sini paling benar. Ada banyak demografinya, ada banyak ya, ada teman-teman mahasiswa. Buat yang teman-teman mahasiswa mungkin ya boleh diambil pengalamannya gitu, terus buat yang hobis nanti bisa kita sharing-sharing lah gitu ya teman-teman. Oke, langsung ya, next saja. Tapi sebelumnya, before we start, ini ada sedikit caution ya, sedikit peringatan, yaitu yang konten yang saya share di sini benar-benar murni pengalaman pribadi ya, maksudnya self experience, dan saya tidak mewakili perusahaan. Dalam artian saya nggak dikirim perusahaan, jadi maksudnya kalau ada apa-apa tetap semuanya tanggungan saya, dan ini semua opini saya gitu. Misal nanti ada teman-teman yang dari perusahaan yang sama kayak saya gitu, terus oh nggak gini Mas ya, mungkin pengalaman pribadi gitu. Takutnya nanti ada yang nganggep, wah saya perwakilan benar-benar gitu. Enggak, ini saya cuma sharing aja gitu. Saya. Terus yang akan dibicarakan ya yang pertama tentang journey perjalanan karir ya. Kemudian topik-topik ya tentang data science yang ringan-ringan gitu. Kemudian ya pengalaman jadi data science selama ini gitu. Dan yang nggak akan dibicarakan yang pertama
lowongan kerja ya, sorry banget deh kalau di perusahaan saya lowongan kerja itu ketat dan satu pintu gitu, jadi jarang banget bisa lewat orang gitu. Gitu ya teman-teman. Ya, Biasanya sorry ini yang banget. dicari ya Mas ya. Tapi nanti bisa lah ngecek kalau di perusahaan saya kan ada satu pintu ya, jadi di situ nanti semuanya biasanya arahnya ke situ gitu. Kemudian yang kedua yang akan dijelaskan tentang teknis ya, misal sampai di dalam layer neural network itu gimana, itu nggak akan ya, sorry banget nih karena waktunya juga dan ya teknikal banget nih. Dan satu-satu ya, jangan berat-berat lah ya, santai aja gitu. Terus yang terakhir detail-detail use case yang ada di company saya ya jelas tidak akan saya share karena yaitu confidential, hal yang rahasia. Jadi semua yang di-share di sini hal-hal yang boleh saya share dan yang publik lah istilahnya gitu. Oke teman-teman, next-nya ya. Jadi hari ini mau ngomongin apa nih? Yang pertama perkenalan lah, mungkin saya akan memperkenalkan diri sedikit, siapa saya, background-nya apa. Kemudian mulai cerita tentang corporate nih, gimana sih corporate dan terutama di corporate yang company saya ya. Dan mungkin ngobrol-ngobrol tentang data science sedikit dan nanti di akhir ada sedikit sharing lah, maksudnya pengalaman saya gimana gitu, testimoni saya lah selama ini. Langsung aja ya. Yang pertama nih, hello world. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Damar Adi Prabowo ya, biasa dipanggil Damar. Sekarang saya bekerja sebagai data scientist di Astra Internasional ya. Sini saya sudah sekitar hampir 2 tahun. Terus kalau ngomongin background nih, saya pendidikannya di ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada. Mungkin di sini teman-teman ada ya yang dari situ juga pasti. Itu sini kuliah. Ya sejujurnya kuliah saya cukup lama gitu ya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman ya, kuliah cukup lama. Pengalaman ya sekarang data scientist dan sebelumnya saya pernah intern juga di GMF Aero Asia itu Garuda ya. Terus sebagai bisnis strategi gitu. Kemudian ya ini mungkin salah satu yang bikin saya lama juga, ini saya banyak coba-coba lomba-lomba gitu, ada bisnis model, competition, tingkat ASEAN itu jadi juara, kemudian yang social entrepreneurship, ini tentang entrepreneurship itu di Singapura juga, Base 30, kemudian ada juga ya product design dan ergonomics gitu, Base 15, kemudian ya beberapa pengalaman yang lain waktu kuliah lah, kayak lomba-lomba gitu. Mungkin di sini saya lebih baik ke yang teman-teman mahasiswa tadi ya, gitu, pengalaman waktu kuliah gitu yang berkesan gitu. Jadi kalau mau cerita ya teman-teman, kalau boleh jujur nih, waktu kuliah nih aku tuh belum terlalu spesifik gitu ke data science ya. Namanya anak kuliah lah yang masih cari arah yang kesana sini gitulah ya. Jadi di awal tuh ya teknikal banget lah, namanya anak ilmu komputer gitu ya. Jadi ikut ya coba-coba lah bikin apps, bikin games gitu ya. Terus habis itu juga sempat ke arah-arah yang bisnis nih, ya kan? Ke arah yang bisnis kayak bisa dilihat gitu, ikut lomba-lomba bisnis model gitu-gitu, terus entrepreneurship gitu ya. Nah terus di sini, di kuliah juga, ini aku sejujur-jujurnya ya, ini dulu nggak ngambil spesifikasi tentang AI gitu ya. Jadi dulu apa ya? Kayaknya dulu aku belajarnya ya semua sih, jadi nggak spesifik ke data science gitu. Jadi ya masih sebenarnya di awal kuliah atau di tengah-tengah juga gitu masih ngeraba juga gitu sebenarnya data science dan nggak kebayang juga gitu. Tapi terus di akhir-akhir kayak kebayang, ini aku suka teknikal nih, ya kan? Suka teknikal karena ya coding-coding gitulah. Tapi di sisi lain aku juga suka nih bisnis gitu, kayak tentang bisnis-bisnis. Nah, jadi ya habis itu ada nih kegambar lah ya, apa sih yang mikirin bisnis tapi juga mikirin teknikal deh. Nah terus di situ udah mulai nih, tahun-tahun itu udah mulai ngehits ya istilah data scientist gitu. Langsung research, wah menarik banget nih gitu. Terus selain itu next nih masuk ke ya akhir-akhir ya, mahasiswa akhir gitu, bikin skripsi ya kan, bikin skripsi bingung mau ngapain gitu. Kebetulan
ngobrol sama ya dosbing yang enak gitulah, cari dosbing yang enak, sharing-sharing nih. Bapaknya ngasih case juga gitu, oh ini gini, dan bapaknya ngasih case tentang data science, ternyata wah ini challenging juga nih gitu, suruh nge-solve tentang data scientist gitu. Ya udah gitu, terus kebetulan aku juga ya maksudnya belum terlalu dalam juga ya di data science, jadi aku tanya-tanya ke temen. Nah temen yang ditanya ini kebetulan temen yang pro gitu, yang jago, jadi dia ngasihnya langsung case-nya pakai CNN aja gitu, CNN Convolutional Neural Network ya. Ini kalau ngomongin sedikit teknis gitu, CNN ini buat image gitu, buat image. Tapi aku case-nya teks nih kalau teman-teman. Jadi aku case-nya duplicate question detection pakai CNN gitu. Wah, jadi ini udah belajar NLP, tapi belajar CNN juga ya kan. CNN kan itu isinya deep learning gitu ya. Lumayan banyak mendalami di sini gitu. Dan ya nemu passionnya gitu. Oh suka nih di sini, seneng. Dan akhirnya juga di waktu ngerjain ini juga bikin explore sampai akhirnya publikasi gitu ya. Sekarang papernya udah ada di IEEE gitu. Jadi publikasinya lumayan lah ya ini. Ada beberapa citasi juga gitu. Tapi kalau sejujurnya kalau untuk era sekarang sih, ini kan berapa tahun yang lalu lah. Kalau untuk era sekarang sih kayaknya udah banyak ya deep learning yang udah lebih advance dari ini gitu. Tapi itu sih how it all start. Jadi kayak awalnya nge-solve case yang lumayan berat gitu ya. Terus jadi ke challenge gitu. Kemudian cari-cari. Nah dari situ udah mulai tugas akhir, terus bikin paper kayak gini sambil cari-cari juga. Nah cari-cari ini kebetulan nemu nih ada satu di Astra gitu, namanya Astra Data Scientist Bootcamp gitu. Nah di sini semua mulai. Jadi ya pendaftaran cari biasa ya, kayak orang cari kerja biasa, googling, terus nemu di Astra gitu, ada bootcamp nih, wah menarik juga. Gitu. Terus akhirnya ya udah daftar aja gitu kan ya, daftar di sini. Terus ya prosesnya cukup singkat sih kalau menurut gue, karena emang bootcamp ya. Tapi ya ada psikotes biasa, ini yang dari perusahaan biasanya. Jadi ada psikotes sama rangkaian pendaftaran tuh untuk perusahaan biasanya gitu. Kemudian setelah lolos ada technical test gitu. Ya normal lah untuk coding gitu, bikin analisis baik dari statistik sama codingnya gitu. Kemudian ya proses interview gitu. Ini aku masuknya Astra Data Scientist Bootcamp 2 ya, jadi ada 2. Sekarang sih ada batch ketiga nih. Teman-teman kalau sekarang lagi jalan batch ketiga, kemarin kebetulan yang nyeleksi aku. Kalau mungkin teman-teman ada yang nyoba gitu ya, itu yang bikin soal technical aku gitu. Jadi ada yang batch ketiga sekarang lagi jalan gitu. Jadi terus ya udah nih Astra Data Scientist Bootcamp diterima. Itu aku belum lulus ya statusnya. Jadi aku waktu bootcamp itu baru wisuda, jadi ya syukur banget lah itu, belum wisuda udah dapet kerja gitulah. Ini bootcamp trainingnya sekitar 3 bulan, in class training gitu, dan 3 bulan on job training. Nah, 3 bulan in class training ini end to end sih materinya ya, semua dari awal. Ya ada statistik, ada math-nya, ada codingnya gitu, dan ada data warehouse-nya, data engineering-nya, pokoknya lengkap lah. Ada training kayak gitu, kelas training. Kemudian setelah itu ya ada rangkaian tes lagi gitu. Ini bisa nggak lulus ya, kebetulan di batch saya juga ada yang nggak lulus juga, jadi emang ini ketat ya. Kebetulan di perusahaan saya ini lumayan ketat lah untuk masalah seleksi gini gitu. Kemudian ada OJT, on job training.
ini udah mulai hands on kerjaan gitu, udah mulai kerja nyelesain use case yang ada di perusahaan, terus udah nih akhirnya keterima, syukur, terus graduation. Ada berapa ya, satu batch itu sekitar 20-an ya teman-teman, satu batch 20-an, kemudian ada batch 1 juga 20-an, yang batch sekarang juga jadi masih terus nambah terus lah. Nggak tahu nih tahun depan, mungkin nanti dicek ya, boleh di follow ya di teman-teman, kalau ngecek Astra Karir atau satu pintu, biasanya Astra Karir pasti teman-teman tahu juga ya, itu di situ biasanya ada info penerimaan buat kayak gini-gini lah. Bootcamp nih udah bootcamp, terus akhirnya keterima di perusahaan di PT Astra Internasional ya. Syukur sih, saya seneng ya. Mungkin ngobrol-ngobrol tentang perusahaan ini, perusahaan tempat saya bekerja ya, PT Astra Internasional. Ini saya seringnya sih yang bikin apa ya, pengalaman saya itu biasanya orang kalau saya cerita di mana di Astra gitu, Astra mobil apa motor gitu, atau di mana gitu kan ya teman-teman, karena emang Astra luas banget ya. Jadi boleh ini aku terakhir ngecek di websitenya Astra juga sebenarnya, tapi aku yakin ini masih gerak-gerak terus angkanya. Jadi ada sekitar 238 anak perusahaan, itu kalau sekarang belum update ya webnya, kemungkinan ya udah update sih, itu gerak terus gitu. Intinya 200-an perusahaan gitu Astra. Jadi ya bisa dibayangin lah ya sepadat apa, sebanyak apa gitu. Jadi ya wajar gitu kalau orang bingung Astranya apa sih, apa Daihatsu, apa Toyota, apa gitu. Karena emang gede banget perusahaannya. Nah, kalau yang tempat saya sekarang itu yang menaungi saya itu di PT Astra Internasional ya gitu, atau bisa kalau kita orang-orang Astra nyebutnya head office ya, head office. Jadi ini istilahnya pusatnya gitu, kepalanya PT Astra Internasionalnya gitu. Kemudian di head office ini atau di PT Astra Internasional ini terdiri dari beberapa corporate function gitu ya. Corporate function ya ada, ya biasalah nanti ada fungsi-fungsi kayak HR, ada marketing dan lain sebagainya gitu. Kemudian saya ada di bagian grup digital strategy namanya. Jadi di situ tempatnya istilahnya digitalisasinya Astra lah gitu. Jadi harapannya di situ terpusat gitu digitalisasi di Astra. Jadi gitu, saya ada di Astra, di grup digital strategy gitu. Kemudian grup digital strategy ini juga merangkap istilahnya namanya Astra Digital gitu. Jadi ada dua nama ya kalau dibilang. Jadi ada PT-nya Astra Digital, ada juga grup digital strateginya gitu ya. Tapi ini kayak yang saya cerita tadi ya, Astra Digital ini baru 2018 gitu, emang baru banget. Terus ya ini tujuannya untuk digital innovation-nya Astra gitu. Jadi perdigitalannya Astra itu di sini ya teman-teman semua. Nah, di Astra Digital ini ada juga produknya gitu. Kita punya produk-produk aplikasi, ada Seva itu tempat jual beli mobil, terus Movic itu rental mobil, cari parkir, itu kayak aplikasi untuk cari parkir gitu. Jalan tuh ride sharing gitu. Jadi sini ada produk-produk, kemudian di samping itu ada juga tim data analytics lah bisa dibilang. Jadi ada tim data scientist-nya gitu di Astra Digital. Nah, jadi gini ya teman-teman, gabung sama Astra Digital gitu ya, tim data scientist-nya gitu. Untuk kantornya ini di Astra Digital. Ini ada di Sunter juga teman-teman, di Altira Business Park namanya. Jadi di Sunter di Jakarta Utara ini. Kebetulan kantornya startup banget gitu teman-teman. Jadi kalau ceritanya nih kan, wah di korporat nih berarti korporat banget ya gitu. Ternyata enggak gitu. Kebetulan kalau untuk yang tim data scientist ini yang di Astra Digital itu kita suasananya startup banget teman-teman.
startup banget. Bisa dilihat ya, ini fotonya, ini juga ada dicari aja gitu. Ini foto-fotonya, jadi modelnya ala-ala startup gitu lah. Jadi harapannya Astra Digital ini kayak digitalnya Astra ya, jadi kayak startup, tapi di sisi lain kita juga masih mempertahankan value-value perusahaan, value-value korporatnya gitu, value-value Astranya gitu. Jadi berusaha seimbang lah di sini gitu. Nanti juga mungkin cerita lah dikit-dikit, saya bakal sharing juga tentang gimana sih rasanya gitu. Tapi overall ini ala-ala startup, jadi sorry banget teman-teman kalau yang berharap di korporat yang berangkat pagi terus pakai seragam gitu, di sini kebetulan enggak ya. Jadi ini mungkin di data science yang lain gitu, maksudnya data science di Astra yang bukan di Astra Digital mungkin aja ya gitu. Tapi khususnya kalau untuk yang ini yang lumayan gede ya, data scientist yang lumayan gede di Astra itu kan ada di Astra Digital ini, kita environment-nya startup gitu ya, standar lah, ada tempat ngopi, ada biliardan gitu-gitulah, terus boleh pakai kaos gitu, jadi nggak kalah lah istilahnya gitu. Itu ya, ini tentang Astra Digital gitu. Jadi tempat saya bekerja, ya itu mungkin kalau buat intermezzo akhir-akhir ini, tapi 50-50 ya teman-teman kerjaannya, WFH-WFO-nya. Jadi ya udah jarang ngantor juga gitu. Nah nih, masuk nih ke data science, ini udah mulai berat dan topik sensitif ya kalau menurut saya, karena emang pasti definisi itu ada aja gitu, gonta ganti aja gitu. Jadi ya emang kontroversial ya kalau menurut saya definisi data scientist ini gitu. Tapi kalau ini opini saya pribadi gitu ya, di sini ada dua quote yang saya masukin. Yang pertama ini kata-kata di awal banget tahun 2009-an dari chief ekonomisnya Google gitu. Jadi kemampuan untuk mengambil data, kemudian memahami data, memproses data, mengekstrak, memvisualisasikan, sampai mengkomunikasikan, nah itu bakal jadi skill yang dibutuhkan ke depannya gitu. Nah ini sebelum ngehits ya data scientist ya, ini tahun 2000. Jadi data scientist tuh ngehits sekitar itu ya tahun 2009, 2010 gitu awalnya gitu. Sebelumnya nggak ada gitu. Ya sebenarnya sudah ada tapi paling namanya belum sepopuler sekarang gitu. Jadi ini memang udah agak lama gitu, udah 10 tahun yang lalu, dan bener nih kata-katanya kan ya. Sekarang ini udah jadi booming, udah jadi salah satu yang paling dibutuhin ya teman-teman. Kemudian quotes yang kedua nih dari Director of Data Engineering-nya Slack. Jadi data scientist itu seseorang yang statistiknya bagus dari software engineer, tapi software engineer-nya bagus dari statistician gitu. Jadi intinya di sini kita harus balance gitu antara kemampuan analytics atau kemampuan statistik gitu dan juga kemampuan software engineering atau istilahnya computer science-nya lah, intinya kemampuan tentang komputernya gitu. Jadi karena itu kalau aku sih ada di atas itu ya, keyword in data science itu bukan cuma datanya gitu, tapi sainsnya gitu. Jadi orang ngolah data udah ada dari dulu gitu, tapi methodological science, jadi metode science itu ya adanya metode science ini kalau diterapkan di data, nah itu jadi data scientist gitu. Jadi kenapa ini ditekankan gini ya? Karena pasti nanti ada pengkotak-kotaan gitu ya. Ya pasti nanti di dalamnya bakal turun banyak gitu, ada data engineer, ada apa. Tapi menurut saya selama kita masih jadi seseorang yang berpikir secara saintifik, dalam artian kita tuh bikin suatu analisis itu ya pakai hipotesa, pakai bukti gitu, pakai metode-metode gitu, nggak cuma berdasarkan misalnya berdasarkan asumsi gitu, enggak. Jadi ya, nah itu poinnya ditekankannya di situ sih. Nah di situ kita udah jadi saintis nih,
kebetulan kemudian kita saintisnya di bidang data gitu, jadinya disebut data scientist ya. Itu sih kalau dari saya. Ini ngarah juga nih ke company saya ya. Kebetulan di Astra Digital ini, di yang tim data scientist-nya ini kita semua title-nya sama ya. Kita semua title-nya sama, data scientist gitu. Jadi ya ini untuk saat ini ya, nggak tahu ke depannya gimana gitu. Tapi sejauh ini kita semua title-nya sama, data scientist, analis gitu. Jadi emang di sini lumayan dipukul rata gitu ya. Nggak kayak yang sampai detail sampai ke yang role-role kecil gitu. Walaupun nanti di dalamnya ini pasti dipecah gitu. Jadi roles kecil yang ya nanti jelas lah ya untuk kerjanya pasti akan dipecah gitu. Tapi di sini semua kita title-nya data scientist karena kita semua ya scientist, orang yang menganalisa dengan metode-metode yang mengurus datanya itu sih. Oke, udah mulai panas ya. Kalau dari aku sih udah mulai panas karena ngomongin kayak gini memang nggak akan habis gitu. Nah, ini mulai masuk nih agak detail di kerjaannya ya. Kalau scope-nya sendiri, sini nggak kalah ya sama istilahnya struktur data science di company lain atau ya di company lain atau di model-model yang lain gitu. Kita sama aja gitu, ada dipecah berbagai bidang gitu ya. Ini saya juga secara general ya teman-teman, nggak struktural, secara struktural nggak kayak gini, tapi secara general pembagian role-nya kayak gini nih. Kerjanya ngapain sih gitu data scientist-nya? Yang pertama ada bisnis analis sih. Bisnis analis ini ya pokoknya yang berhubungan sama bisnis gitu teman-teman. Ini lumayan seru di sini menurut saya karena berhubungan sama bisnis unit langsung. Kalau di Astra biasanya disebut bisnis unit ya, atau ya usernya lah intinya gitu, berhubungan sama usernya gitu. Jadi nanti ini yang bagian kalau di awal debat-debat nih sama usernya tentang use case-nya gitu, karena kan emang ya user nggak selalu tahu tentang use case yang akan kita solve, jadi maunya ya semua bisa gitu. Nah makanya di sini ada tim bisnis analis gitu, kayak business questions-nya gimana gitu, terus data availability-nya gimana gitu. Ini mereka pengen ini itu tapi nggak punya data apa-apa itu ya nggak bisa gitu. Jadi kita ngasih realnya gimana sih datanya, oh ini bisa nih pakai data ini kita bisa nge-solve ini. Kemudian ini juga nanti di akhir tim bisnis ini biasanya nanti yang bagian visualisasinya ya, nanti jadi setelah muter analisis dilakuin terus visualisasi masuk ke situ gitu. Kemudian ada tim data management. Data management nih kebetulan kalau saya secara spesifik mungkin bisa dibilang masuk ke tim ini ya teman-teman. Jadi saya ya karena emang background saya computer science, jadi mau nggak mau emang harus ya bukan mau nggak mau sih, maksudnya kayak strongnya itu di bagian teknikal ya. Nah di data management ini banyak teknikal ya biasanya, infrastruktur, data engineering-nya, kemudian data acquisition-nya, kayak gitu-gitu. Cleansing datanya, data warehousing, dan lain sebagainya. Ini kalau ngomongin teknisnya nih, saya senang banget sebenarnya di sini gitu. Tapi nanti paling kapan-kapan ya kalau ngomong detail teknis. Tapi intinya data management ini memanage data yang tadi nih. Udah define business question, terus sini mulai di tim data management ini diolah datanya dari sisi data warehousing, kalau misalnya diperlukan, kemudian data engineering, ETL ya kan, transformasi data itu ada di tim-tim ini gitu. Kemudian ada tim advanced analytics nih, bisa disebut advanced analytics lah ya, atau yang modeling lah intinya itu kalau di sini. Jadi di sini teman-teman yang suka modeling nih, nah biasanya orang lihat data scientist tuh ya di sini gitu. Jadi modeling ya, baik dari descriptive analysis, yang analisis data istilahnya kalau teman-teman pasti tahu kalau yang udah pengalaman yang EDA gitu ya, yang melakukan EDA kemudian sampai juga melakukan analisis sampai baik itu sesimpel yang descriptive analytics ya sampai yang modeling atau bahkan deep learning gitu. Ini biasanya ada di tim sini gitu. Jadi semua yang modeling itu.
Kemudian yang terakhir ada research ya. Nah ini, jadi nggak kalah juga, pasti perusahaan terutama yang berbasis customer itu penting banget ikut research, karena ya kita nggak bisa gitu pakai istilahnya data utamanya itu cuma data yang kita punya, itu nggak bisa ya. Data-data eksternal itu sangat diperlukan banget gitu. Jadi research itu sangat diperlukan. Jadi di sini ada tim research, bahkan di tim research ini nggak melulu orang-orang data science ya. Jadi maksudnya nggak melulu orang-orang technical, sorry. Jadi di sini tim research ini ya ada orang psikologi gitu. Jadi memang di sini research beneran gitu. Kemudian validasi juga ya, kalau teman-teman tahu ya familiar pasti ada A/B testing gitu gitulah. Di sini di tim research ini ada itu. Kemudian ya itu tadi, kalau udah analisisnya udah ya, jadi visualisasi itu ada di tim bisnis analis juga ya. Overall kerjaannya kayak gitu, walaupun pasti ada berbagai stream of job ya, maksudnya kayak ada kerjaan sehari-hari, ada kerjaan yang project kayak gitu-gitu ya, itu udah umum ya di perusahaan. Teman-teman kalau yang teman-teman mahasiswa nanti biasanya gitu nih, ada kerjaan yang berbasis project atau pengembangan, kemudian ada juga yang hari-harinya gitu. Ini semua nanti ya seru lah teman-teman kalau lihatnya ada banyak roles gini ya di sini. Dan karena kita di satu atap tadi gitu, nggak maksudnya mungkin juga gitu kita bisa berganti roles gitu. Kalau dari atasan kita emang ngerasa oh ini kamu lebih cocok di sini nih gitu, atau ada alasan lain gitu, bisa aja kita ganti roles gitu. Jadi emang di sini kalau di perusahaan saya kayak eksplorasi itu sangat disupport gitu ya, dan juga pengembangan kemampuan gitu sangat disupport juga. Jadi masalah people-nya lumayan terbaik lah kalau di perusahaan saya, menurut saya ya ini gitu. Oke, paling itu sih gambarannya, tim-timnya, kemudian kerjaannya gitu. Kalau use case-nya gitu teman-teman, itu tadi yang udah dijelasin. Predictive analytics jelas ya, predictive ini sering banget ya dari berbagai bidang nih, bisa banyak banget dihasilin predictive analysis ini. Kemudian karena kita perusahaan yang berbasis customer juga, ada beberapa produk yang B2C atau business to customer gitu. Jadi customer segmentation ini juga kita lakukan ya, umum lah ini pasti ada juga gitu. Kemudian churn ya, teman-teman pasti tahu kalau yang belajar data science. Jadi gimana sih biar customer nggak churn itu jadi pindah ke produk lain atau pindah jadi ke perusahaan lain gitu. Churn prediction gitu, prevention juga ini penting sih ini, dan ini case yang real juga gitu. Kemudian sistem rekomendasi jelas ya, apalagi kalau ada produk-produk yang berbasis website gitu, sistem rekomendasi ini penting. Kemudian price ya jelas, karena mau nggak mau pasti kita punya kompetitor gitu. Jadi harga yang paling optimal berapa sih? Price optimization gitu. Baik dari sisi misal kita membandingkan dengan kompetitor, dan juga dari sisi analisis customer-nya juga nih. Ini juga nanti masuk segmentation juga, mungkin campur lah. Jadi kayak berapa sih yang paling pas gitu harga untuk customer gitu. Dan juga jelas ini banyak mengandung analytics-nya, ada maksudnya variabelnya banyak banget ya teman-teman, apalagi di dunia kalau khususnya ini, kalau untuk yang case-case mungkin yang paling familiar di Astra gitu ya, itu tentang otomotif ya pasti. Otomotif ini kan hal yang sensitif banget ya, harganya itu sekali berubah berapa persen itu udah berjuta-juta gitu. Jadi ini penting banget kayak gini-gini gitu. Dan di sini juga banyak lah case-case kayak gitu. Jadi kalau ngomongin use case ya sama, ini nggak kalah juga gitu sama data scientist lain gitu ya. Istilahnya kayak ya banyak banget lah yang bisa kita solve di sini gitu. Terutama kalau dilihat tadi perusahaannya juga baru berapa tahun gitu, jadi semuanya masih berkembang terus lah. Jadi
kalau misal nih teman-teman ke depannya mau gabung tim di sini gitu, saya yakin masih banyak banget yang bisa di-solve lah dan bisa di-explore gitu. Ini sorry banget ya kalau untuk use case ini kayak yang tadi dibilang di awal gitu nggak bakal going detail gitu, mungkin karena itu ya jelas confidential ya. Paling ada contoh nih, salah satu ini aku nyari di YouTube juga sebenarnya sembarang gitu, cuma googling terus nemu di YouTube nih. Ini salah satu produknya Astra Digital nih, namanya Segermeter. Coba aku play bisa nggak? Nah ini aku udah potong di pas yang mbaknya nyobain Segermeter nih. Jadi di Astra Digital juga bikin produk ini ya, produk. Nah, ini ada alat namanya Nah, jadi di sini ada layar gede gitu, kemudian ada kamera. Nanti ini bisa mendeteksi tingkat kesegaran teman-teman gitu. Dia mendeteksi wajah kita, guys. Masih seger apa enggak? Pakai face recognition. Ini bikinan teman-teman ya. Nah, ternyata masih Nah. seger, guys. Ini lumayan case yang seru juga ya ini. Jadi kayak jelas ini deep learning gitu teman-teman. Jadi face recognition dia bisa deteksi ya, intinya kalau di belakangnya sih sampai jelas lah ya, mata, hidung, mulut itu harus di mapping gitu. Jadi ini seru banget gitu. Dan jangan khawatir juga gitu kalau di tim kami di Astra Digital ya, karena supportnya ya dari company Astra yang nggak main-main juga gitu. Jadi untuk resource yang secara teknis gitu ya nggak main-main juga gitu teman-teman. Jadi banyak lah istilahnya kayak untuk komputasinya gitu, server-servernya, kemudian tools-toolsnya gitu kita di-provide banyak banget dan ya bisa explore gede banget gitu karena ya disediakan tools yang sangat suportif lah secara komputasional juga gitu. Dia bisa sampai bikin kayak gini ini nggak gampang loh teman-teman, nggak susah ya kalau teman-teman yang training udah maksudnya yang pernah hands on deep learning gitu ya, ngetrain kayak gini seberapa lama gitu. Aku dulu aja yang ya balik yang skripsi itu ya, yang CNN itu aku sekali ngetrain tuh semalam tuh, jadi kalau ngetrain tuh tinggal tidur gitu. Ngetrain tinggal tidur, bangun dicek hasilnya gitu, akurasinya ternyata nggak akurat itu, terus ngetrain lagi. Nah gitulah teman-teman. Jadi nah kalau di kantor ini kebetulan di provide alat untuk komputasinya yang kuat banget lah, jadi jangan khawatir juga gitu. Itu sih teman-teman paling impact-nya ya teman-teman. Kalau dari sisi impact di tim data science jelas inovasi ya ini. Jadi memberikan banyak inovasi untuk bisnis dan ngasih solving baru gitu. Jelas ya kalau impact-nya secara realnya ya pasti nge-reduce cost jelas, terus dari sisi revenue juga pasti membantu gitu. Kemudian explore ya, jelas nih banyak banget kemungkinan yang bisa di-explore dengan data science ini ya di company itu. Jadi kayak bisa nemuin hal-hal baru yang sebelumnya nggak tahu gitu. Kemudian improve ya, refinement gitu. Jadi kita bisa mengimprove hal-hal yang sekarang udah jalan nih, dari yang sebelumnya misal 10 step gitu bisa kita persingkat jadi sekian step dengan adanya digitalisasi dan khususnya data science gitu. Jadi bermanfaat banget. Kemudian yang terakhir kalau ada situasi yang urgent gitu ya kita bisa untuk solving gitu. Contohnya kalau yang paling akhir ini COVID analysis ya gitu. Pasti teman-teman juga tahu ya kalau yang ada di company gitu semua pasti ngelakuin COVID analysis. Nah di sini kita dengan kemampuan data science, tim data science ini jadi nilai plus banget gitu. Kita langsung bisa ngelakuin COVID analysis dengan cepat, dengan efektif gitu. Dan ada insight-nya lah, oh ternyata COVID ini impact-nya kayak gini, kita harus ngapain gitu.
Jadi ya itulah impact-impactnya. Kemudian tiap kita kerja dimanapun pasti ada plus minusnya lah ya. Yang pertama plusnya dulu lah ya. Kalau menurutku arah dari company ini jelas ya kalau di korporat itu. Ini aku ngomongin spesifik korporat dan mungkin pengalaman pribadiku di kantor sekarang gitu ya. Arahnya itu jelas karena semua proses di sini itu sangat dipertimbangkan gitu, panjang lebar dipertimbangkan banget dari ujung ke ujung. Jadi prosesnya itu jelas dan arahnya itu clear gitu. Kemudian jelas yang kedua stabil ya teman-teman ya, ini safe-nya di company gitu karena sudah berdiri berpuluh-puluh tahun Astra ini, jelas sangat stabil ya secara finansial gitu. Jadi kita ngerasa ya aman gitu kalau ada di situ gitu. Kemudian kalau secara environment saya berani bilang kalau working environment-nya di sini enak ya, maksudnya suportif banget kayak yang tadi aku cerita gitu. Dari sisi atasan, dari sisi rekan kerja itu semua suportif dan membantu kita buat berkembang banget gitu teman-teman. Jadi untuk eksplorasi, untuk self development gitu, sini disupport gitu. Tempat kerjanya juga enak ya kebetulan. Tadi udah aku share juga kan ya dari sisi tempat kerja. Jadi itu ya plusnya kalau yang aku rasain gitu, dan masih banyak plus-plus yang lain ya. Kalau yang simple-simple mungkin ya dari sisi mungkin tempat kerja itu fasilitasnya, kemudian ya dari sisi company secara gede gitu, tentu benefit dari company yang diberikan tuh banyak gitu ya, karena itu tadi sistemnya udah jalan banget. Kemudian yang mungkin nggak aku mention di sini gitu, di corporate itu terutama di Astra ya khususnya itu values-nya kuat banget gitu teman-teman, karena ini bisa berdiri berpuluh-puluh tahun itu juga nggak gampang gitu. Jadi kayak kita punya banyak values yang ditanamin ke kita gitu. Mungkin itu sih nilai plusnya. Ada plus pasti ada minus ya teman-teman. Nah, menurutku minusnya ini ya. Yang pertama dinamikanya jelas karena arahnya clear gitu. Dinamikanya nggak terlalu dinamis gitu, karena kita udah jelas nih kita mau kemana, kita mau nge-solve apa gitu. Maksudnya di Astra itu kita sangat mempertahankan value chain ya teman-teman. Value chain itu jadi perputaran value antar perusahaan. Tadi kan udah aku share juga gitu di awal, ada ratusan perusahaan di Astra gitu. Jadi kita kalau bisa saling support satu sama lain gitu. Jadi kita poinnya itu di sini kita nggak gonta-ganti vendor gitu. Jadi semuanya ya harus sama ini sama itu gitu. Sedangkan mungkin kalau kalau teman-teman cari eksplorasi gitu ya, cari maksudnya yang pengen dinamis gitu, wah dalam sekarang pakai tools ini, oh ini ada tools baru, kita upgrade ke sini, kita ke sana sini gitu, itu kan dinamis. Jadi mungkin kalau dari sisi positifnya ya bisa belajar banyak gitu, jadi dinamis gitu. Nah, kalau di sini nggak terlalu ya kalau menurutku. Kemudian struktur company-nya wide banget jelas, jadi kayak ya gendut lah istilahnya, padat gitu. Jadi ya banyak lah itu. Kalau dari sisi minus menurutku ya persaingan juga jadi lebih berat gitu ya, jelas karena temennya lebih banyak gitu. Dan ya secara impact gitu kita harus ya ngasih impact-nya, harus kerja keras karena banyak banget nih yang bisa berkontribusi gitu. Karena emang selalu gitu ya. Mungkin kalau sedikit bocoran gitu, kayak di dalam pasti kita karena udah strong itu dari sisi finansialnya, dari sisi corporate-nya, jadi dia itu tadi cuma nggak cuma dari sisi infrastruktur, tapi dari sisi human-nya juga itu, oh kita butuh ini, kita langsung ya. Makanya itu tadi sekali bootcamp gitu bisa 20 orang. Jadi emang banyak gitu. Jadi wide banget lah strukturnya gitu.
dan terus berkembang banget. Kemudian ya jelas birokrasi ya, kalau teman-teman yang nggak terlalu suka birokrasi gitu, jelas karena di sini masih secara struktur kan masih banyak adaptasi dari company utamanya ya, dari Astra, jadi tinggi lah lumayan. Kalau share-share sama teman-teman yang di startup gitu paling nanti di atas 1, kemudian atasnya langsung CEO, atau at least nggak terlalu tinggi gitu. Kalau di sini lumayan banyak lah gitu untuk ke atasnya gitu. Walaupun kalau dari saya sih selalu didengar juga gitu aspirasi ke atas gitu, tapi ya itu langkahnya lumayan banyak gitu ya. Itu sih paling plus minusnya gitu. Kayaknya udah mau habis ya, udah jam 11, nanti aku percepat. Ya, wrap up ya. Yang pertama, kalau dari aku sih buat teman-teman yang passionate di data science ya, future-nya itu ke depan masih cerah banget kalau menurutku. Baik itu di korporat maupun yang nantinya teman-teman nggak mau di korporat gitu. Menurutku gede banget ya. Dan kalau ngomongin yang korporat gitu, ya tahu sendiri di sini tadi ya saya sharing juga baru 2018 gitu. Saya yakin di company lain juga nggak se-mature itu gitu. Semuanya masih muda-muda, kecuali di yang dari berdiri dia udah berbasis data science ya, walaupun itu dikit banget gitu. Tapi menurutku masih dibutuhkan ya, terutama kalau untuk di korporat. Ya mungkin kalau ngomongin aku sharing gitu, atau nanti teman-teman ada yang dari corporate lain juga gitu, boleh sharing itu, pasti development data science-nya masih naik lah istilahnya kalau secara grafik itu. Belum masuk ke yang mendatar gitu. Jadi ya future-nya masih jelas, masih banyak. Jadi teman-teman ya didalamin aja gitu. Masih dibutuhkan sih kalau menurut saya, walaupun tetap harus mengikuti teknologi yang jalan gitu. Kemudian yang kedua agak filosofis ya, tapi yang penting itu passion-nya ya teman-teman. Kebetulan kalau aku dari awal itu, ya tadi aku juga udah sharing itu dari awal emang passionate gitu di sini. Kebetulan langsung cocok gitu, langsung passionate. Jadi ya yang penting passion aja gitu. Pasti istilahnya kalau dari produk sebelah ya, dari company startup sebelah pasti ada jalan gitu. Jadi kayak ya yang penting kita dalami, kita suka gitu, pasti bakal passion. Kalau itu semua bakal lebih gampang lah. Itu mungkin wrap up dari saya. Mungkin nextnya bisa tanya jawab ya. Saya balikin ke Mas Andika. Thank you semuanya.